Saya mengundang saudara-saudara sekalian untuk turut bersama saya masuk dalam perjalanan keseharian untuk pembentukan kerohanian kita, di mana kita akan praktek solitude, silence, stillness, and scripture reading. Dan satu hari per minggu kita dedicate untuk bersama Tuhan. Dengan itu kita membangun ritme hidup yang baru. Halo everybody, shalom semuanya. Hari ini kita tampil ekstra. Karena hari ini kita banyak teman-teman yang perlu istirahat sebentar. Dan kami dengan semua kemampuan dari teman-teman BTS kita yang luar biasa, tidak ada yang bisa menghindari kita ya untuk membagikan Bible study. Walaupun ada beberapa kawan rekan kami yang tidak fit, tapi dengan Tuhan kita tetap fit membagikan kabar baik ini. Sebelum kita mulai menyapa, izinkan kami semua untuk memulai hari ini dengan doa lebih dulu. Baru kita sapa menyapa. Oke, satu dalam Tuhan, kita satu hati semuanya. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa untuk hari yang dikhususkan, hari di mana kami duduk tenang untuk mendengar firman-Mu. Aku minta Roh Kudus berikan ketenangan, berikan damai sejahtera, diberikan sukacita, selalu penuh dengan gairah, penuh dengan kerinduan, mendengar pengajaran bagaimana mengaplikasikan prinsip-prinsip hidup kerajaan surga, sehingga kami bisa berubah, didewasakan seperti Engkau Yesus. Berkati semua teman-teman kami dari seluruh Nusantara, dari Sabang sampai Merauke, baik teman-teman kami dari Switzerland, dari Amerika, dari Eropa, dari Belanda, dari Hong Kong. Kami percaya kok Allah yang punya pesan khusus bagi setiap anak-anak-Mu, umat-Mu, calon mempelai-Mu yang akan sedang ditumbuhkan dan akan menjadi serupa Kristus. Kami berjanji memberikan segala hormat, pujian, kemuliaan hanya bagi-Mu dalam nama Yesus Kristus. Amin. Well, thank you semua yang sudah setia menanti kami di waktu jam yang baru, khusus hanya hari ini ya. Saya mau sapa terima kasih pada Ibu Triani dari Sorong, Ibu Ratna Yulianawati, teman-teman dari Denpasar, Bali, dari Lombok, dari Klaten, teman kami yang dulu di Lombok sudah pulang ke Klaten. Terima kasih untuk Horas bagi teman-teman yang ada di Medan. Sungguh-sungguh suatu kehormatan saya bisa terus menyampaikan kabar baik ini. Supaya di tengah badai apapun, karena keindahan dan keluar biasaannya, orang yang percaya pada nama Yesus yang berkuasa, nama di atas segala nama, di mana setiap lutut bertelut, lidah mengaku, itu betul-betul ada kuasa di dalam Anda. Sehingga Rasul Yohanes berkata, 1 Yohanes 4 ayat 4, dia yang ada di dalam Anda jauh lebih kuat daripada apapun juga. Kalau kita tertimpa badai, kena mara bahaya, kena musibah, tidak berarti Anda kalah. Tidak berarti Anda pecundang. Tapi Anda sedang dilatih supaya imannya tambah hari, ototnya tambah kuat, imannya tambah murni, kepercayaanmu pada nama Tuhan, pada setiap firman-Nya, perkenalan kita pada karakter Allah yang tak bisa berubah, semakin solid, sampai kita bisa memiliki hubungan intim seperti Yesus, Roh Kudus, dan Allah Bapa. Pribadi, dua di bumi, satu di sorga, namun selalu bersama-sama, tidak pernah terpisah. So, apa kabar semuanya? Pak Jayadi, Pak Tekno, thank you Linda dari Laban Bajo, thank you semua teman-teman yang melayani hari ini. And saya mau share a lot of things today. So, kita akan menyapa lagi nanti ya, kalau bisa setelah pembagian firman. Bagaimana? Gitu ya? So, kita masuk ke dalam seri pengajaran duka cita dan kehilangan, yang adalah bagian daripada, saya baru tahu, semakin dalam, semakin pandemi gak kelar-kelar, semakin dikasih kesempatan besar untuk menggali firman Allah. Bahwa duka cita dan kehilangan, belajar dari kehidupan Ayub, Raja Daud, Yusuf,
Esther, Rasul Paulus, amin. Orang-orang ini tidak ada daftar kecuali paling banyak daftar mereka mengalami musibah, aniaya fisik, reputasi, nama baik karena Injil Yesus Kristus. Bahkan mereka mempertaruhkan darah mereka untuk nama Injil, tetap tidak bisa disangkali oleh mereka. Oke? Hindari. Hari ini kita akan belajar bagaimana pemuritan Yesus Kristus justru terjadinya di masa kita melalui dark night of the soul, kegelapan dalam jiwa kita, waktu kita mengalami musibah, bahaya. Nah itu ternyata Tuhan memakai kesempatan itu paling perfect untuk mendewasakan kita. Di hari Kamis, saya mau ulangi lagi review. Saya membagikan pada Anda apa yang diajarkan oleh Luz Medes mengenai pengampunan dangkal versus pengampunan yang meaningful, signifikan, yang berakar sampai karakter Kristus itu bertumbuh. Hindari selalu pengampunan yang dangkal. Okay? Jangan anggap bahwa udah ampuni dan dilupakan. Nggak bisa, kejadiannya nggak bisa dilupa. Kejadian tetap ada, tapi ingat kok. Makanya Anda bisa bersaksi. Kalau lupakan ya udah lupa, nggak ada kesaksian. Tetapi sengat rasa sakitnya, disakiti, dikhianati, disalahkan, digosipin, direndahkan, tidak direspek, itunya yang hilang, itunya yang disembuhkan Yesus sesuai Mazmur 147 ayat 3. Bahwa Yesuslah yang membalut lukamu dan menyembuhkan luka hatimu. Saya tanya sama beberapa orang, apa sih namanya hati di Alkitab itu? Apakah hati di Alkitab sama hati di dunia kedokteran sama posisinya di dunia badan biologis kita? Di mana hati itu ada di sebelah kiri dada kita. Oke, paru-paru sebelah kanan. Atau hati hepar di perut kita. No, hati nurani ini adalah bicara mengenai roh dan jiwamu yang bersatu. Dan Ibrani 12 ajarkan bahwa ini hanya dapat dipisahkan oleh firman Allah. Jadi semakin kurang baca Alkitab, semakin tidak bisa mengetahui apakah rohmu dewasa apa tidak. So hari ini saya mengajarkan pada Anda bahwa pengampunan itu suatu proses. Dan bukan cepat-cepat. Is a slow process. Dan saya nggak percaya bahwa Anda itu mungkin bisa mengampuni orang yang menyakiti Anda, mengkhianati Anda, menipu Anda dengan cepat begitu aja, dan Anda sampai bisa ngelupain ya begitu. Saya rasa nggak bisa ya. Yesus aja turut merasakan pemberontakan kita, perlawanan kita untuk menerima Yesus yang tergantung di kayu salib, menerima kejadian adegan yang mengerikan itu aja susah, dan menggambarkan itu sebagai kondisi hati kita yang berontak sama Tuhan itu susahnya nggak keruan itu. Makanya banyak orang yang lihat Yesus digantung di kayu salib paku, itu actually mereka nggak bisa merasakan kejadiannya Yesus itu menanggung dosa mereka. So saya mau baca dari Lukas 23 ayat 34a, di mana Yesus berfirman seperti ini ke Bapaknya. Dia nggak bisa ngomong ke orang-orangnya, kan orang-orang yang nonton di bawah, mamanya, mama angkatnya, Yohanes, saudara tirinya, muridnya. Yesus berkata seperti ini, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Yesus itu sungguh-sungguh loh, nggak main-main loh, merasakan sakitnya memberontak sama Tuhan tuh kayak apa, dan pemberontakan yang ada di kita, penyelewengan yang ada di kita, ketidakrelaan kita untuk menerima Yesus sebagai juru selamat dan Tuhan kita. Padahal dia udah sakitnya nggak keruan, dipaku sendirian laginya, nggak ada yang nemenin dia. Bahkan yang di bawah yang lewat-lewat itu pada cemoohin. Ini katanya orang sakit sembuh, orang buta melihat, dia bisa nggak lepaskan dirinya dia dari kayu salib? Dan dia berseru, ya Bapa ampuni mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. So saya mau Anda semuanya betul-betul tidak meremehkan rasa sakit hatimu, tapi tidak bikin perkara sama orang yang nyakitin Anda. That's not the point.
Anda bawa rasa sakitmu dan identifikasikan sakitnya kayak apa, nyerinya kayak apa, sampai jerit, tetapi bawa ke Allah Bapa seperti Yesus lakukan di Ibrani 5 ayat 7. Yesus sebagai manusia dalam waktu hidupnya di bumi, dia memberikan persembahan doa dan ratap tangis yang keras kepada dia, Bapaknya, yang sanggup menyelamatkan dari maut. Dan karena kesalehannya, Yesus didengar. Kesalehan itu artinya apa? Tetap setia mengikuti hubungan dengan Bapa, tidak diputusin, tidak dikorbankan untuk apapun. Oke, jadi dengan kata lain Anda pelajari ya, orang yang disakiti dan mau memberi pengampunan, itu melalui proses loh. Prosesnya itu bersama Allah, melewati lembah sakitnya. Bukan dilupa-lupain, itu nggak seperti itu. Nah, saya belajar bahwa proses pengampunan selalu melibatkan proses berduka sebelum bisa melupakan. Saya katakan bahwa memang bisa kadang-kadang lupa, tapi kalau diajak untuk bicara dan bisa ngajar karena kejadian itu ingat. Tapi lupa dalam arti kata nggak terhantui, tidak ada trauma. Gitu loh ya, nggak ada memori sinaps-sinaps yang horor, nggak ada lagi, nggak ada. Kalau Yesus sembuhkan batinmu, tidak ada lagi. Nah, apakah Anda orang yang memberikan pengampunan atau yang memintanya? Kita bisa minta pengampunan, kita bisa minta diampuni. Mengampuni dengan cara kehendak kita akan memberi lebih besar tekanan dalam hidup kita. Nah, kalau mau mengampuni dengan cara pakai willpower kita, caranya kita sendiri, justru akan bikin kita lebih bersalah dan lebih kasih tekanan dalam hidup kita. Nanti efeknya apa kalau Anda pakai kekuatan sendiri mengampuni orang nyakitin Anda? Marah-marah, bisa memuncak. Tapi kalau Anda nggak hiraukan karena jaim atau bahkan berasa berhak loh marah-marah itu. Karena Anda tidak mengenali kondisi emosimu. Jadi merasa berhak marah-marah itu. Dan kenapa kok sampai ada orang nggak dihiraukan? Because mereka berpikir life must go on, the show must go on. Pokoknya kerja mesti kelar dulu dah. Apa dasarnya orang nggak beres segala macam. Nah, dulu saya kayak begitu. Tetapi sebetulnya yang ada di hati saya waktu itu, saya bisa merasa atau Anda bisa merasa dari rasa terpaksa, bersalah, ya. Karena rasa terpaksa, tertekan, karena nggak mampu ya pakai kekuatan sendiri untuk mengampuni orang yang nyakitin kita. Ya, jadi Anda merasa ada tekanan dari rasa terpaksa harus ngampuni, harus dipaksa, ditekan untuk ngampuni, padahal Anda udah nggak mampu tuh untuk mengampuni orang nyakitin Anda. Nah, itu akan menimbulkan tekanan besar di jiwa kita. Mau meledak rasanya. Nah, semakin besar ditahan, semakin pakai kekuatan kita karena gengsi. Udah, kau ampunilah. Waktu kita berupaya pakai kekuatan sendiri untuk ngampuni, tanpa kita sadari bahwa pengampunan adalah sebuah proses, jadi maunya langsung dikelarin, langsung di tempat gitu ya. Anda akan meledak, memuncak, dan kalau marah-marah lepas kontrol. Nah, saya ada beberapa step yang saya tulis di sini bahwa untuk betul-betul proses pengampunan tuh kayak apa sih perjalanannya. Nomor 1, ini saya pelajari dari Peter Scazzero adalah kita mesti ngakui luka, ada luka nggak? Nah, aku mesti mengakui luka saya terlebih dahulu sebelum bisa mengampuni secara dewasa. Jadi lawannya dangkal tuh dewasa. Ya, kalau dewasa tuh with wisdom, peace, kita bawa damai sejahtera. Kita bukan bawa situasi mau duel, sama sekali nggak ada. Kalem, ya kayak Yesus lah, you know. Kita bisa bawa ke Bapak surgawi berkata, ampuni Bapak, mereka nggak tahu apa yang mereka lakukan. Jadi kita malah ada empati sama orang nyakitin kita. Kedua, kita mesti bisa memahami. Nah, waktu kita memahami, pemahaman ini merupakan suatu perjalanan, maka luka yang kita rasa itu semakin dalam loh. Dan semakin
panjang perjalanannya. Karena kita semakin masuk ke kedalaman daripada bersama Yesus ditunjukin, dirasakan apa yang Tuhan mau kita lihat, lukanya tuh sedalam apa. Kadang-kadang Anda bisa marah sekarang, sebetulnya itu sudah men-trigger luka yang dari dulu sebetulnya. Nah, jadi pahami ini merupakan suatu perjalanan ya, pengampunan itu. Semakin dalam luka itu ya semakin panjang perjalanannya. Ya, kalau kasusnya besar ya semakin lama proses pengampunannya. Tapi sambil menanti prosesnya kelar, masalahnya kelar, Anda bisa mulai praktek. Datang ke Tuhan, seperti Yesus tadi Ibrani 5:7. Sehingga tidak perlu numpuk lukanya. Ya. Nomor 3, pahami bahwa mengampuni dari hati itu sangat sulit. Nah, sengaja saya tulis ini kenapa? Karena memang butuh kasih karunia. Kita diampuni kan karena kasih karunia. Hingga seringkali diperlukan mujizat Allah. Untuk bisa ngampuni maksudnya. Bukan terjadi mujizat sehingga gak perlu mengampuni. Nomor 4. Menyangkali kenyataan yang mengerikan dan menyakitkan tentang apa yang telah terjadi bisa memunculkan kepahitan. Yang terus bertumbuh. Bahkan ada 2 kata ya yang pakai kata akar tuh. Akar segala kejahatan. Yang kedua, akar kepahitan. Ibrani 12 ayat 15. Ya, kayak Isau tuh, udah berakar kepahitannya. Bisa juga karena perjalanannya panjang, tapi kalau Anda denial, Anda malah justru menimbulkan akar kepahitan yang terus bertumbuh terhadap keluarga Anda atau organisasi yang menyakitkan Anda, bahkan kepada Allah. Nah, saya belajar dari Louis Smedes yang menyimpulkan bahaya-bahaya dari pengampunan yang dangkal. The danger of shallow forgiveness. Dia berkata seperti ini, ada 3 step yang saya suka yang dia tulis ya dari Peter Scazzero yang memakai bahannya Louis Smedes ini. Dia berkata seperti ini, kita tidak akan mengambil tindakan penyembuhan terhadap luka karena ketidakadilan sampai kita mengakui luka yang ingin kita sembuhkan. Mesti ngaku dulu, aku sakit hati, aku kecewa, aku sedih, aku marah, itu mesti diakui. Nah, karena apa? Karena nggak cukup merasakan luka itu aja. Ya, kau tahu ada luka, nggak cukup. Kita perlu menempatkan luka yang kita rasakan dengan tepat. Alias, sadari dong hal-hal itu. Setelah menyadarkan, terimalah. Kalau saya suka ngomong, peluklah. Memang ada kok, mau diapain. Dan terimalah sebagai milikmu. Artinya take responsibility. Oke. Yang kedua, cek mengampuni dengan cepat. Kalau sampai kita buru-buru, cepat-cepat aja mengampuni. Ada motif apa ya? Motivasi apa ya? Apakah tuh melakukan pengampunan dengan cepat-cepat itu untuk menghindari luka itu supaya nggak kerasa? Jujur, sebetulnya banyak orang nggak suka merasakan ulang rasa sakit itu. Waktu diingat udah pasti sakitnya keluar lagi. Ada yang nanya, nggak ada yang nanya, pasti Anda akan kerasa kok. Karena belum pernah disembuhkan Tuhan. Jadi Anda pakai kekuatan sendiri juga nggak sembuh. Nomor 3, cari tahulah bagaimana keluar dari penderitaan Anda. Karena situasi yang sedang Anda alami ini. Coba cari tahu. Karena sebagian orang yang berduka itu bisa nekat loh melakukan perbuatan dosa yang gila-gilaan, yang nekat benar-benar, supaya mereka cepat-cepat keluar dari situasi yang sedang mereka alami yang sakit itu. Jadi isunya tuh nggak bisa ngampuni, nggak bisa berdamai itu karena takut, karena merasakan kembali. Nah, selama masih perih, masih sakit, masih nyeri, ya Anda belum mengampuni dan Anda belum datang ke Tuhan. Karena pengampunan yang datang dari Tuhan. Seperti Anda cuma-cuma diampuni Tuhan, demikian pula Anda cuma-cuma beri pengampunan kepada sesamamu. Yang keempat, make sure Anda belajar berduka. Okay? Proses kehilangan itu, proses kedukaan itu. Jangan disapu, ditaruh di bawah karpet, di bawah keset. Jangan. Okay? Jangan mau melakukan apapun untuk keluar dari penderitaan itu dengan kekuatan sendiri. Itu udah jalan salah. Itulah yang menyebabkan orang-orang bisa kecanduan obat terlarang, kecanduan alkohol, larinya ke alkohol, ke rokok. Bahkan ada anak-anak tuanya sudah puluhan tahun ikut Tuhan yang berbahasa roh juga sih. Dan itu
Kalau sampai apa yang mereka mau nggak diperoleh, pakai kekuatan, pakai jeritan, pakai teriakan, pakai air mata, pakai ancaman surat kabar, pakai ancaman kantor polisi, apapun, dan tetap nggak mau mengakui rasa duka dan sedih itu, bahkan ngotot gitu loh, bahwa dia bisa beresin itu sendiri. Nggak bisa. Udahlah, rendah hatilah, berserah aja, percaya sama Tuhan. Yang namanya hati nurani itu di dalam perut Anda, itu adalah roh dan jiwamu. Hanya Yesus yang bisa sembuhkan jiwamu. Kalau Anda pakai kekuatan sendiri, pakai obat tidur, obat penenang, narkoba, nah itu nggak akan tenang. Selama efek obatnya masih ada, ya bisa tenang. Tapi kalau efek obatnya udah nggak ada, lama-lama kecanduan terus. Lama-lama saraf Anda rusak. Lama-lama nggak bisa kerja, nggak bisa berfungsi. Nah, ruginya lebih berat. Anda kena pecat kerjaan, Anda tutup perusahaannya, perkawinannya hancur, hanya demi membela nggak mau merasakan penderitaan itu. So, kita mau belajar dari orang yang sangat-sangat amazing. Memang Ayub tuh nggak salah dipilih lah. Orang yang tidak ada dosa dengan mulutnya di tengah-tengah bencana, sudah tinggal sekarat, tinggal tulang sama kulit, nongkrongnya juga di pinggir kota, di tumpukan sampah karena lahan kekayaan dia, ladangnya, rumahnya hancur, habis, gosong. Hilang kali tanahnya, kena likuifaksi kali waktu itu. Dia nggak punya apa-apa kecuali istri yang mengutuki dia. Tapi dia punya integritas. Itu yang adanya di dalam batin Ayub. Anda dan saya nggak bisa niru. Aku juga mau kayak Ayub. Nggak bisa. Kalau Anda mau kayak Ayub, ya Anda mesti lewati proses ini. Nah, berduka dalam kitab Ayub. Ayub ternyata adalah cara Allah menghasilkan permulaan baru. Ini adalah teladan yang luar biasa bagi kita semua. Kalau mau tahu yang namanya orang yang tekun dan sabar dan berhikmat, kalau bahasa Inggrisnya the patient Job, as patient as Job, Yakobus 5:11. Jadi kalau orang mau mendapat karunia dan berbuah sabar, no joke man, prosesnya adalah kehilangan, kedukaan, bencana. Anda yang salah, apa orang lain yang salah, apa Anda disalahin, doesn't matter. Pokoknya you will go through musibah, disaster, katastrofi. Jangan takut. Saya sekarang udah gak takut. Kenapa? Karena saya nggak ditemenin, biar nggak ditemenin teman-teman, nggak ditemenin orang. Kalau orang yang nemenin saya juga ketakutan, buat apa? You cannot fight the battle di mana tentara Anda pada ketakutan semua kayak Saul gitu. Saul kan ketakutan di hadapan Goliat. Bahkan dia punya semua panglima jenderal tentaranya juga pada ketakutan semua. Hanya satu anak muda yang bergaul, yang berjalan beserta Allah tiap hari, 24 jam, 7 hari, 7 malam per hari. Itu namanya Daud. Dia bisa lari langsung datengin si Goliat loh. Karena dia tahu Allah nggak beserta dia kok. Allah beserta Daud. Bagaimana bisa kalah sama Goliat, mau segede apa? Kalau Benny Hinn dulu berkata, that big, how can you miss? Ya ampun, musuhnya gede-gede, bagaimana bisa meleset? Gampang banget nembaknya. Apalagi Daud kecil, itu beserta Allah. Ini pelajaran Bible Study berfokus kepada mengembalikan kita dari melakukan pekerjaan buat Tuhan tanpa Tuhan. Nanti kalau kepepet, kalau ancur baru panggil Tuhan, Marta-Marta semua kita. Mengalami transformasi yang revolusioner menjadi Maria, di mana memiliki jiwa, roh yang tenang, tentram, kalem, teduh. Karena Maria itu hidupnya dengan gravitasinya, pusat gravitasi hidup dia adalah Yesus. Nah kalau Marta pusat gravitasinya dirinya sendiri. Makanya semua yang dia lakukan buat Tuhan untuk dilihat orang. Bukan untuk menyenangkan Tuhan. Beda sekali, 180 derajat. So dari Ayub menunjukkan pada kita cara berduka in the family of Jesus, dalam keluarganya Yesus. Tidak peduli kita dari keluarga yang temperamen, suku apa kayak, budaya apa kayak, jenis kelamin apa kayak, enggak latar belakang keluarga KDRT kayak, disfungsi lah, doesn't matter, nggak ada masalah. Ayub memberikan kepada kita 5 tahapan yang berbeda yang ada dalam Alkitab untuk berduka. Bayangin ini seni berduka aja mesti diajarin. Nah tidak ada yang waktu yang lebih tepat kecuali zaman ini, zaman Omikron. Memang saya ditelepon teman saya hamba Tuhan, dia bilang, Bu Indri,
suaranya biding-biding waktu telepon. Bu Indri, aku baru sembuh nih dari Omikron. Loh, waktu itu bersaksi 40 hari di isolasi, pertama kali COVID-19 muncul. Dan dia menyembah, memuji Tuhan, tidak kemana-mana, di rumah, di kamar, terus nggak bisa keluar, makanan dikirim, baju bersih dikirim, baju kotor dikirim keluar. Sekarang dia kena Omikron. Dia bilang, jadi ini 2 kali, udah divaksin juga awal tahun ini Januari, double laginya. Saya boosternya belum. Tapi dia kena lagi dengan Omikron karena kecapean. Nah, berhenti minum vitamin C-nya. Udah gitu kena badai lagi, istrinya ada sakit di bagian kulitnya, mesti ada skin grafting. Kerja kerasnya luar biasa untuk melayani istrinya karena sakit sekali operasinya. Dia mesti melayani semua, satu kejadian, satu musibah numpuk, plus kena Omikron sekalian. Pulang dari pelayanan di luar kota, dia bilang, Tuhan, ini tahun Shemitah. Tahun dimana kau akan beri kelepasan. Pokoknya aku hanya pegang aja janjimu. Di Mazmur 138, Mazmur 57 dia bilang, sampai semua ini berlalu. Jadi Tuhan tunggu waktu Tuhan ya, kita mesti tunggu waktu Tuhan sampai semuanya ini berlalu. Dan dia bilang, Tuhan akan kirim utusannya dari surga dan dia akan menyelesaikan semuanya. So semua problem yang gak kelar-kelar silih berganti, tumpuk menumpuk, kehilangan yang numpuk, semua kedukaannya numpuk, Anda tetap bawa ke Bapa kayak Yesus. Karena on the way to the cross, perjalanan ke salib, waduh, sakit fisiknya, sakit mentalnya, itu bertubi-tubi non-stop tuh Yesus. Belum dia mikul kayu salib dengan badan yang sudah copot, semua dagingnya udah sobek-sobek semuanya. Aduh, belum diludahin mukanya, belum dijatuh berkali-kali, satu pohon loh dibawa loh, berat loh itu. Kita aja yang sehatnya tanpa dicambuk dengan darah, dengan daging copot-copot yang nggak bisa ngangkat, apalagi pakai yang sudah luka semua udah gak bentuk seperti manusia. So Ayub memberikan teladan 5 tahapan yang ada dalam Alkitab untuk berduka. Yang penting, 1, perjalanan ini adalah proses berduka, kehilangan, mengampuni adalah a journey. Dan proses yang tidak cepat. Untuk mengikuti Yesus secara radikal dan secara jalan yang baru yang belum pernah kita lakukan. Beda sama cara dunia. Okay? Nah, nomor 1, pada waktu Anda mengalami kehilangan, Anda mengalami kedukaan, please pay attention. Must pay attention. Justru mesti beri perhatian. Seringkali dalam gereja kita jarang sekali memiliki teologi di mana marah, sedih, pahit, depresi, stres itu diperhatikan. Malah kita ngomongnya stres kayak sambilannya. Aduh, gue stres nih, gue udah stres nih. Hanya buat main-main aja ngomongnya. Justru Anda duduk diam, silent solitude di solitary place, bukan hanya untuk menunggu Tuhan berbicara, Tuhan bekerja. Tapi juga actually number 1 untuk mendengar perasaan emosimu. What are you stressed about? Anda stres tentang apa sih? Anda depresi tentang apa sih? Anda sedih tentang apa? Anda khawatir, cemas, ansietas tentang apa? Anda tuh takut tentang apa? Bill Gaultier berkata kalau udah sampai level ansietas itu udah level secondary loh. Dari takut yang dibiarin menjadi level secondary. So, Anda di sini lihat ada, saya ambil dari dari koleksi pembelajaran mengenai emotional intelligence. Di sini saya perkenalkan dengan namanya emotional bottle atau emotional jug. Yang ini saya pakai botol. Anda melihat di situ. Kalau ini sama juga yang di bawah tutup botol itu sama dengan gunung es di bawah permukaan. Ini yang nggak pernah dijamah Yesus, bahkan kita takut menghadapi sendiri. Nah, kalau Anda lihat kasih itu di bagian paling dasar botol itu. Karena Anda waktu baby, waktu lahir, Anda menerima semua full kasih sayang. Tapi kan kemudian Anda menerima tenderness, kelemah lembutan, aduh dicayang-cayang, dia halus di handle-nya. Kemudian Anda mengalami kenikmatan hidup. Ya, ulang tahun dirayain, and so forth. Kemudian mengalami di dalam kehidupan bersama family Anda, banyak terjadi penderitaan, trouble, stress, problem, yang menimbulkan rasa sakit. Nah, pain itu rasa sakit. Ada juga relief, ada juga kelegaan, ada juga takut,
fear di situ. Tapi anehnya dari semua macam-macam emosi negatif, dari positif sampai negatif yang ngumpul, numpuk. Yang menarik saya baru belajar adalah amarah itu selalu paling atas. Marah-marah itu selalu paling atas. Jadi kalau ada orang gampang ketus, marah-marah, itu mah level permukaan, belum masuk ke dalam akarnya. Dan Anda lihat di sini adanya emotional leak. Nah, di bawah tutup botol itu, saking penuhnya, Anda akan lihat bahwa si emosi-emosi yang ngumpul di dalam botol itu bisa bocor, saudara, bisa keluar. Kalau ada kejadian-kejadian berat yang menekan, emosi Anda tuh ketekan, itu bisa bocor. Ya, kebocoran apa? Ya permukaan yang lapis atas apa? Marah-marah dulu. Lihat aja tutup botolnya itu. Itu ya stiff upper lid. Ini adalah tutup bagian atas yang kenceng. Yang atas itu lid of indifference. Itu adalah tutup botol kecuekan. Ya, indifference itu cuek gitu loh. Nah, sampai kena hantaman, sampai kena situasi yang buruk, penderitaan kayak Ayub begitu ya. Ayub hanya bisa mengutuki. Kalau ini yang terjadi waktu emosinya bocor itu Ayub pasal 3. Di mana Ayub kemudian mengutuki, Ayub 3 ya, mengutuki hari kelahirannya dia. Dia nyesel kenapa dia mesti lahir dalam masa seperti ini. Dia marah-marah setiap hari di Ayub 3 ayat 3 dan 4, Ayub 6 ayat 2 dan 4. Dia bilang seorang anak laki-laki telah ada dalam kandungan, biarlah hari ini jadi hari kegelapan lah. Jangan kiranya Allah ini yang ada di atas menghiraukan sama sekali. Jangan cahaya terang menyinari deh. Hendaknya Ayub 6, kiranya kekesalan hatiku ditimbang deh, kemalanganku ditaruh bersama-sama dengan di atas neraca, maka beratnya akan melebihi pasir di laut. Ayub 6 ayat 2 sampai 4. Karena anak panah dari Yang Maha Kuasa tertancap pada tubuhku, dan racunnya diisap oleh jiwaku. Kedahsyatan Allah seperti pasukan, rasanya kayak melawan aku. Dan di sini Anda melihat bahwa Ayub itu sama Tuhan. Dia memanjatkan doa yang keras, nggak malu loh. Ini laki loh ya, Bapak Ibu sekalian. Dia memberitahukan kepada Tuhan, emangnya ini apa yang dia rasakan apa adanya, blok-blokannya dia ngomong semuanya. Oke, 35 pasal. Dari Ayub 3 sampai Ayub 38 ya, sampai dia ketemu Elihu. Dia 35 pasal ini mengeluarkan bagaimana dia cemas, bagaimana dia ansietas, bagaimana dia nangis, bagaimana dia meratap, bagaimana dia mengerang. Dia bertanya-tanya, Tuhan, aku ini kenapa aku sampai ngalami kayak begini? Dia berkata, aku gak menghindarkan keadaanku yang buruk, aku ngadepin kok, aku gak kabur kok, tapi kenapa? Kalau Anda mau tahu ya kitab Mazmur kita, Alkitab kita tuh banyak sekali buku berbicara tentang doa ratapan, tangisan ratapan. Karena 2/3 kitab Mazmur kita tuh ratapan semua. Belum buku ratapan satu pasal dari ayat Nabi Yeremia. Oke, belum mengenai, Anda bisa lihat deh, si Raja Daud di 2 Samuel 17 ayat 17 sampai ayat 27, dia memerintahkan seluruh rakyat bisa meratap, bahkan diajari meratap sama Daud untuk memberikan respect yang paling dalam kepada Raja Israel pertama yang mati dibunuh. Karena dia udah ketusuk sama tombak musuh, tapi nggak mati-mati, dia minta ada orang Amalek lewat, dia suruh bunuh sekalian. Yonatan sahabatnya Daud, putranya raja juga mati, dan Daud meratap keras sekali. Dia bilang, aduh, pahlawannya gagah perkasa kok pada tumbang. How the mighty have fallen. How the mighty have fallen. Bayangin, 12 tahun Daud diburon loh sama Saul. Itu di meja makan raja istana. Dia lemparin tombaknya, dia mau tancepin si Daud badannya di dinding 2 kali di meja makan. Itu berlangsung terus 12 tahun loh. Dan dikasih momen banyak kali di mana Daud bisa bunuh balik. Daud tidak mau mengusik orang diurapi Tuhan. Dia bilang, aduh, waktu dia potong punca jubahnya si Saul yang lagi buang hajat, aduh, aku sudah mengusik orang yang diurapi Allah, padahal Allah sudah meninggalkan Saul. Aduh, Daud karakternya
Itu yang Allah mau kita ngalami, dan Dia mau kita bisa seperti Daud seperti itu. Jadi kalau Anda mau tahu, mau jadi seorang pendoa syafaat, Anda tuh penggemar daripada buku Mazmur, karena buku Mazmur adalah buku sekolah doa. Oke, so saya mau kasih tahu pada Anda semua, kalau Anda mengalami emosi-emosi seperti botol ini, dan Anda telan seperti itu, karena Anda malu dilihat orang, karena bagi orang Kristen nggak boleh dong marah-marah, kan kayak orang nggak ada iman aja, kok kasar sih. Kalau orang dalam Kristen tuh selalu punya senyum aja, dimaki-maki senyum, nggak apa-apa, tidak perlu proses. Apalagi meratap, apa itu memproses di hadapan Tuhan tuh, apa artinya meratap ya. Nah, kalau sampai Anda pilih kayak saya belajar, memilih, ikut prosesnya, ikut jalurnya Daud dan Ayub. Saya pilih untuk memproses di hadapan Tuhan semua perasaan yang menjadikan kita seperti manusia Kristus. Seperti ciptaan Allah, serupa gambar rupa Allah. Anda seperti Yesus bisa mengerang di Getsemani, menangis di Lukas 19 ayat 41-44, menangis di Yerusalem. Kalau Anda bisa merasakan takutmu, sedihmu, marahmu, depresimu, stresmu, maka Anda akan menjadi manusia serupa Kristus. Kalau tidak, Anda akan mengalami bocor emosi seperti tadi botol tuh yang saya beritahu. Oke? Nah, kebocoran emosi ini, akan melukai orang kiri kanan semua pada ketepak. Lama-lama orang-orang akan mundur dari Anda loh, nggak mau berteman sama Anda loh. Bukan malah empati, tambah kesel, tambah muak karena dibilangin pun nggak bisa. Nanti latah pemarah. Baca aja Amsal 15. Kalau Anda bergaul sama orang pemarah, nanti Anda juga akan jadi pemarah juga. Jangan pernah abaikan ini. Proses memperlakukan emosi sebagai bagian dari pemuritan Yesus adalah seorang yang memiliki hikmat Allah yang luar biasa. Berduka tanpa memperhatikan emosi, marah, sedih, takut, itu akan membuat Anda justru bantat rohani, invalid rohani, handicap Christian. Karena emosimu nggak sehat. Nah, saya mau bagikan pada Anda ya, kelima tahapan yang ada dalam Alkitab untuk berduka. Nah, yang penting dalam perjalanan kita ngikuti Yesus secara radikal supaya kita menjadi serupa gambar rupa Allah. Nomor 1, pay attention, beri perhatian total. Nomor 2, menunggu dalam waktu penantian. Nah, ini waiting period ya, bagi orang yang menanti-nanti Tuhan akan mendapat kekuatan baru. Ini bukan menunggu, memang ini bukan menunggu seperti Marta maki-maki si Maria. Yesus, sungguh saudaraku Maria, enak-enak aja duduk-duduk di lantai. Suruh dia bantu aku dong, aku kan kewalahan kasih makan 13 tamu laki-laki. Masa dia gak mau bantu? Di mata Marta, duduk di kaki Tuhan, hidup kontemplatif adalah buang-buang waktu, idle. Kalau Anda menanti Tuhan sambil menyibukkan diri sambil nonton film di Netflix, Anda menonton browsing segala macam yang ada muncul di Instagram, di Reel segala macam, you spend about 1-2 hours, bisa dicek kok. Anda buka aja battery di gadget Anda. Bisa kelihatan berapa persen Anda pakai untuk browsing. Berapa persen untuk nonton film. Ketahuan. Kenapa nggak waktu itu Anda tangkap dan Anda berkata, tobat Tuhan, aku akan pakai itu untuk merenungkan firman Allah. Kalau saya nggak merenungkan firman Allah, nggak belajar bukunya Peter Scarsero, mana mungkin saya bisa praktek hidup seperti Ayub. Harus praktek. Pengajaran firman bukan karena baca buku, tapi harus dipraktekin apa yang dibaca di buku. Apa yang Alkitab katakan. So, menunggu adalah bagian yang tantangan paling besar. Makanya solitude silent, 2 menit diam aja, gak ngomong, gak minta apa-apa, hanya fokus lihat ke Yesus. Aduh, itu proses yang berat. Saya katakan pada murid-murid saya, murid EHS saya, proses yang berat, yang gak enak. Saya bilang, saya jujur. Apalagi sekarang saya udah stretch ke 10 menit. Dimulai 10 menit, tutup 10 menit, 20 menit aku berdiam di kaki Tuhan, tidak mikir apa-apa, hanya lihat ke Yesus, fokus ke Yesus, memusatkan otot pikiran saya kepada Yesus. Walaupun banyak pikiran timbul, rasa nggak enak, sedang tetap bertahan. Saya lagi bangun, push up untuk bangun otot emosi saya, otot iman saya pada Yesus. Saya bilang saya nggak suka juga sih melakukan ini, nggak suka banget deh. Oke. Namun hasilnya enak, gila hasilnya. Amazing. So tantangan terbesar saya dalam mengikuti Yesus Kristus selama 30 tahun adalah menantikan Tuhan.
Nah, ketika segala sesuatu menjadi membingungkan, karena nggak terjadi apa-apa, kok prosesnya kayaknya lama banget, bertubi-tubi diserang, nggak kelar-kelar gitu loh. Saya lebih memilih untuk menjadi awalnya pengontrol, bukannya orang yang berserah di kaki Tuhan kayak Maria. Kalau Anda masih mau pegang kendali, Anda akan tertekan emosinya. Meledak, akan memuncak marahnya. Tapi kalau Anda berserah di kaki Tuhan, seperti saya latihan 6 tahun ini, Anda akan rest di dalam hadirat Tuhan. Bukan Anda memuncak-muncak emosi, malah emosinya tenang. Nanti efeknya apa? Kemanapun Anda pergi, ketenangan itu yang keluar. Jadi Anda nggak berubah karena Anda melakukan sesuatu, Anda berubah karena diubah Tuhan. Sama dengan kejadian Abraham menanti untuk lahirnya satu anak perjanjian yang dijanjikan Allah yang namanya Ishak. Aduh, nunggunya kan 25 tahun. Lihat dong istrinya marah-marah sampai dia menghasilkan Ismail. Dan walaupun Ismail yang lahir, ada efeknya juga, tapi Allah akan intervensi. Tenang aja, Allah akan tetap mereskan problem yang manusia bikin. Namanya aja Immanuel kok. Nah, so Ayub menunggu lama, sedangkan orang-orang yang terdekatnya sudah menyerah. Temannya, 3 temannya itu, mereka tidak memiliki Allah atau teologi yang cukup besar untuk melewati tahap berduka cita, menantikan di masa penantian. Ayub menghabiskan banyak waktu berargumentasi sama ketiga temannya, istrinya aja ninggalin dia. Saya yakin bahwa Ayub menderita juga. Sambil menderita, mesti menderita dari tuduhan dosa teman-temannya. Tapi dia tekun datang ke Allah Bapa. Udah dia jangan absen. Anda bisa absen datang ke ibadah. Anda bisa absen Bible study. But jangan absen datang ke kaki Tuhan. Kenapa? Karena memang Tuhan mau merubah Anda, menolong Anda, memrestorasi Anda. Memang caranya begitu. Nggak bisa cara lain. So saya mau menantang Anda semua bahwa Ayub itu memang 35 fasa tuh ngalami kebingungan. Sebetulnya kan nunggunya lama banget. Saya nggak tahu ya berapa tahun. Saya juga ngalami pencobaan bertahun-tahun nggak kelar-kelar. Tapi hati saya damai, hati saya sukacita, tenang sekali. Karena bukan lagi aku yang hidup, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Galatia 2, saya mau Anda buka ya. Galatia 2 ayat 19 20. Sebelahnya Efesus ya, Galatia. Ini Anda mesti hafal luar kepala ini. Dulu saya belajar ini dihafal di dasar kekristenan kelas bersama Yerim almarhum. Kita di gereja dasar-dasar kekristenan. Di mana Rasul Paulus berkata, sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Anda yang mengaku udah dibatu selam, Anda sudah disalibkan bersama Kristus. Namun aku hidup rohnya. Tetapi bukan lagi aku sendiri loh yang hidup. Yang bikin aku hidup bukan aku sendiri, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Itu loh, Kristus hidup di dalam saya dalam masa penantian ini, luar biasa. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang, zaman ini, tahun ini, jam ini, di dalam daging tubuh ini adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi saya, mengasihi Anda semua, dan menyerahkan dirinya, tubuhnya, darahnya, nyawanya, rohnya untuk Anda dan saya. Bahkan rohnya pun dihembuskan ke kita. Ingat ya, Yohanes 20. Nah, di sini Rasul Paulus berkata, di dalam selongsongan badan kita ini yang didandanin, yang kasih baju yang cantik, yang keren, yang handsome, ada manusia Kristus di dalamnya. Makanya pada waktu saya mengalami tantangan, tekanan luar biasa, saya bisa diam tenang. Itu di dalam tuh ada yang megang saya, bukan neken, holding me tight. Dan saya rest di kekuatan itu. Sampai saya bisa berkata, kok aku bisa tenang ya tadi ya, melampaui badai yang keras kayak begitu, kok bisa tenang ya. Nah, saya baru tahu ada pribadi lain yang hidup, yang menguasai hidupku, jiwaku, di dalam batin saya, di dalam badan ini loh. Itu Kristus ini, Galatia 2 ayat 19-20. Nah, yang ketiga, menerima keterbatasan sebagai berkat. Wow, ini saya mesti baca dari The Message Translation. Anda mesti baca. Waktu saya baca ini saya menangis. The Message Translation dari 2 Korintus 12
Let's open sebentar ya. The Message Translation dari 2 Corinthians 12 ayat 9 dan 10. Anda pasti tahu ayat ini. Oke. 9 and 10, the Message Translation, 2 Corinthians 12, 2 Korintus 12. Dari mana saya mendapat kata menerima keterbatasan sebagai berkat? Ternyata dari 2 Korintus 12 ayat 9 sampai 10. Nah, kalau di Message itu adanya 7 sampai 10. Because of the extravagance of those revelation, karena ekstravaganza dari pewahyuan yang luar biasa, di mana Paulus kan nggak tahu di dalam badan apa luar badan di taman dibawa ke Firdaus, ingat nggak ini? Tapi dia nggak boleh ngomong apa yang dia lihat. And so I wouldn't get a big head supaya kepalaku nggak gede. I was given the gift of a handicap. Brother, the gift of a handicap itu adalah the gift of limitation. The gift of handicap to keep me in constant touch with my limitation. Keep me in touch that I am a limited being. Gitu loh. Ini karunia handicap membuat saya terus-menerus konstan menyentuh diriku yang terbatas. Because aku bukan Tuhan. Satan's angel did his best to get me down. Malaikatnya iblis melakukan kekuatan yang serangan terbaik terjitu untuk bikin saya jatuh. What he in fact did, sebetulnya yang si malaikatnya setan lakukan waktu dia hantam saya, dengan utusan iblis kan si Paulus alami. What he in fact did was push me to my knees. Sebetulnya tekanan malaikat setan itu memaksa aku jadi berlutut. No danger then of walking around high and mighty. Sehingga aku lepas dari bahaya dosa sombong. Tidak ada bahaya dalam hidupku lagi. Di mana aku akan jalan berkeliling-keliling dengan high minded, pikiran yang tinggi dan merasa perkasa. No, nggak ada sama sekali. Oke, terus at first I didn't think of it as a gift. Awalnya aku nggak ngelihat duri, yaitu utusan iblis itu sebagai karunia. Dan saya merengek, begging God to remove it. Bahkan saya memohon, merengek, Tuhan, singkirin dong duri ini. Singkirin duri ini. 3 times ada, 3 kali aku minta. And then he told me, malah Allah menjawab, my grace is sufficient. My grace is enough. It's all you need. Karena kalau nggak baca ini, nggak ngerti loh. My strength comes into its own in your weakness. Kekuatanku datang ke dalam miliknya sendiri, ke dalam kelemahanmu. Once I heard that, sekali aku dengar ini, I was glad to let it happen. Saya senang ini bisa terjadi. I quit focusing on the handicap. Jadi aku berhenti, aku nyerah, memfokuskan pikiranku kepada handicapku. Cacatnya aku, kelemahanku, and began appreciating the gift. Sekarang aku malah menghargai, mengapresiasi karunianya iblis itu loh, mau mengirimkan duri utusannya itu. It was a case of Christ's strength moving in on my weakness. Justru ini adalah kasus yang Tuhan bikin, karena kasus Kristus inilah kekuatan bisa masuk ke dalam kelemahanku. Okay? Nah, it was a case of Christ's strength moving in on my weakness. Now I take limitation in stride. Nah, sekarang aku melangkah gede deh, dengan bangga deh. Aku bermegah nih kalau bahasa Indonesianya. Aku bermegah menerima keterbatasanku dengan sukacita, with good cheer, dengan sorak-sorai. Ini keterbatasan yang motong aku sampai nggak berdaya melalui abuse, accidents, opposition, back breaks. Nah, dia ngalami apa saudara-saudara? Sebagai pelayan Tuhan, pelecehan, kecelakaan, perlawanan, diberhentikan dengan cara kasar. I just let Christ take over. Aku sih izinkan Kristus ambil alih sih. So the weaker I get, the stronger I become. Jadi kuncinya apa saudara-saudara? Semua utusan setan berupa duri itu membuat Paulus tersungkur di lutut. Mau gak mau lu berlutut di kaki Tuhan. Justru waktu kamu gak kuat lagi, gak tahu mesti ngapain, kamu berlutut, Tuhan berkata, kasih karuniaku cukup.
Jujur, semakin kamu lemah, gak kuat, kamu kan berserah padaku. Waktu itulah aku infus kuasaku. Sehingga mujizat terjadi. Sehingga hikmat kuasa Allah turun pada waktu dia bagikan firman. Anda mau? Enak aja. Masa mendapat kuasa Roh Kudus cukup dengan lari altar koh. Terus hidup semena-mena semaunya dewe. Gak bisa ya. Saya mau bagikan kepada Anda semua bahwa keterbatasan kita mendorong kita untuk rendah hati di hadapan Tuhan dan sesama manusia. Tidak ada yang bisa melakukan lebih baik daripada ini. Daripada memeluk karunia handicap, the gift of handicap. Yang menyadarkan kita ini manusia terbatas. Dan keterbatasan kita adalah berkat terselubung dari Tuhan. Karena kalau kita nggak merasa terbatasi, kita merasa hebat, oh ya udah, Anda nggak butuh Tuhan dong, nggak mungkin Anda suka berdoa. Kenyataannya bahwa setiap Anda semua itu akan dibawa suka nggak suka ke dalam posisi duduk tersungkur di kaki Tuhan. Oke, so kita lanjutin ya, nomor 4, menaiki tangga kerendahan hati. Ayub keluar dari penderitaannya dengan suatu perubahan. Dia adalah orang yang hancur tapi diubahkan Tuhan. Setelah kehilangan yang besar dan penantian yang lama, 35 fasa, Bapak Ibu, Allah berbicara kepada Ayub di tengah badai kehidupannya untuk pertama kalinya. Wow. Allah merujuk dia 4 kali sebagai hambaku. Dia panggil Ayub hambaku. Makanya saya baca ini, saya bilang, orang berkata Ibu Indri itu hamba Tuhan terkenal. Dia hamba Tuhan loh. Anda bisa panggil saya hamba Tuhan, tapi aku kepingin dengar kalau Allah sendiri yang ngomong kepada saya, engkau hambaku yang baik. Masuklah dalam bagian kerajaanku yang bahagia. Kau setia dengan yang kecil, aku tambahkan yang besar. Tapi yang manggil Yesus di Matius 25 ayat 21. That is the definition of success. Nah, Ayub sukses Bapak Ibu sekalian, karena Allah yang berkata di ayat 42, this is my servant Job. Ayat 42 ayat 7 sampai 9. Ayub tuh memiliki kesempatan untuk balas dendam loh kepada ketiga temannya menghakimi dia di tengah-tengah penderitaan kayak begitu. Yang telah menyiksa dia dengan nasihat mereka yang sombong, yang gak peka alias dihakimi. Sebaliknya Ayub di ayat 42 mendoakan, karena Allah berkata aku gak mau terima doa mereka loh, karena mereka ngomong tentang aku yang gak cocok. Mereka nambah-nambahin di mulut mereka apa yang bukan aku. Allah tersinggung sama ketiga temannya Ayub. Jadi Ayub, persembahan mereka hanya engkau yang bisa persembahkan, dan engkau yang doa pertobatan atas nama mereka, baru aku ampuni mereka. Kalau engkau gak menjadi pendoa syafaat, aku gak mau. See? Kalau Anda mau jadi pendoa syafaat yang tulen, yang sejati, Anda akan dimurnikan seperti Ayub. Dan kan jangan takut, karena Allah menemani Anda kok. Okay? Dan memberkati mereka. Dan di sepanjang proses penantian, Ayub mengambil pilihan. Dia memilih untuk menaiki tangga kerendahan hati. Bayangin, naik tangga kerendahan hati. Going up to the ladder of humility. Yang Yesus jelaskan sebagai kualitas yang harus ada agar kita dewasa rohani. Sehat emosi, dewasa rohani. Anda bisa baca di Matius 5 ayat 3-10. Blessed are those who are poor in spirit. Ini rendah hati, bukan bangkrut rohani aja. Gue gak punya apa-apa, gue gak ngerti apa, beda. Ini poor in spirit artinya bankrupt, so bankrupt kondisinya, gak layak di hadapan Tuhan. Nothing good about you. Anda sadar dan insaf sehingga Anda datang tersungkur, remuk dan hancur di kaki Tuhan. Dan Allah akan pakai kehancuran hidupmu menjadi clay, menjadi tanah liat untuk dia bangun bejananya dia. Oke? So Anda baca di Matius 5 ayat 3-10, di mana Santo Benedictus di abad ke-6 mengembangkan ke-12 tangga pertumbuhan dalam anugerah menuju kerendahan hati. Jadi kerendahan hati bukan ngomong seenaknya, aku mesti rendah hati, aku mesti rendah, nggak bisa. Anda mesti melalui proses yang panjang dari kedukaan dan kehilangan ini. Pasti dibawa ke tangga kerendahan hati. Anda bisa nanti minggu depan saya bagikan ya dari Santo Benedictus, di mana Anda diubahkan dalam kasih Tuhan. Semakin rendah hati, dibikin sama Tuhan rendah hatinya, semakin Anda seperti memiliki kasihnya Allah, seperti Kristus. Tujuannya ini, jadi utama dari tangga kerendahan hati ini adalah melalui memeluk karunia handicap
karunia keterbatasannya nih, supaya Anda mengalami kasih dan perubahan sempurna dari keseluruhan kepribadian Anda. Oke, yang kelima, biarlah yang lama melahirkan yang baru. Nah, jadi dari semua pengalaman empat pertama daripada cara berduka. Yang ini susunannya kayak gini dan saling berhubungan ini. Minggu depan saya bagikan Daud ya. Mengalami sama, tahapannya juga sama. Ini satu saling bergabung dengan dua dengan tiga dengan empat dengan tiga dengan satu. Nyambung, saudara-saudara. Nggak bisa sendiri-sendiri. Ini proses kok. Nah, yang kelima, ini yang memberi pengharapan pada saya semua. Di mana berduka dengan benar bukan saja melepaskan kita, merilis kita dari tekanan, dari luka, dari kepahitan, tapi juga mengizinkan duka itu menjadi berkat bagi kita. Oke? Dan ini terjadinya sesuai waktu Tuhan ya. Bukan sesuai waktu kita. Bukan kita yang nentuin. Jadi kalau Anda berkata, berapa lama? How long Tuhan? Berapa lama Tuhan? Anda baca di Mazmur. Berapa ratus kali itu Daud menangis seperti itu. Dan kalau Anda menanti sesuai dengan waktunya Tuhan, hanya Tuhan yang bisa hentikan, hanya Tuhan yang bisa mulai. Ini tahun Shemitah, kita akan mengalami kelepasan. Karena kelepasan hanya terjadi di Ulangan 15 ayat 1 setiap 7 tahun. Oke? Dan tahun ini adalah tahun Shemitah, 5782. Semua total usia tahunnya kalender Ibrani dari planet bumi ini, kalau bisa dibagi angka 7, itu tahun Shemitah. Akan ada kelepasan. Indonesia akan merayakan ulang tahun ke-77. Indonesia akan mengalami kelepasan. Kita doa ya, di masanya Jokowi ada kelepasan, terobosan ekonomi, terobosan keamanan politik, negara, kesejahteraan rakyat. Oke? Yesus dinyatakan. Nah, maka seperti Ayub kita akan diberkati. Inilah pelajaran yang kita bisa ambil dari Ayub. Di mana ketika Ayub mengikuti jalan yang sulit, mengizinkan semua kehilangan yang dia alami, ternyata memperbesar elastisitas jiwanya sehingga hadirat Allah menggantikan pahit, keterbatasan apapun, kedukaan, stres, depresi apapun diganti dengan hadirat Allah. Maka Allah Bapa Surgawi memberkati Ayub dengan berlimpah. Yakobus 5 jelasin ini, Ayub 42 jelasin ini. Ayub itu diubah Bapak Ibu sekalian secara rohani. Dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Makanya jangan fokus, kalau Anda lagi mengalami kehilangan kedukaan, jangan fokus ke barang-barang yang hilang. Jangan fokus ke reputasi nama baikmu yang ambruk, yang hilang. Oke? Biar orang caci maki si ini penipu lah segala macam. Tenang. Itu urusannya Tuhan. Roma 12 ayat 19, jangan kau jadi hakim. Penghakiman milik Tuhan. Oke? Tuhan bisa menghakimi semua orang dengan adil. Oke? Nah, Anda balik aja ke Allah Bapa. Sama seperti Ayub diubah secara rohani dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Anda mesti baca Ayub 42 ayat 10 sampai 17 dalam waktu sisa 2 menit terakhir. Yuk kita baca sama-sama yuk supaya Anda tidak mendengar hanya apa yang Ibu Indri katakan, tapi apa Allah katakan. Kita 3, 2, 1. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub. Setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaan dahulu. Fokus ke Tuhan, jangan fokus ke barang yang hilang. Kemudian datanglah kepadanya semua saudaranya laki-laki dan perempuan, semua kenalan yang lama, makan bersama-sama dengan dia di rumahnya. Mereka menyatakan turut berduka cita, menghibur dia oleh karena segala malapetaka yang telah ditimpakan Tuhan kepadanya. Bukan Tuhan yang nimpain loh, setan loh. Tuhan izinkan ini terjadi, tapi bukan Tuhan yang nimpain. Dan mereka masing-masing memberi dia uang 1 kesita dan sebuah cincin emas. Ayat 12, Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya yang selanjutnya. Lebih daripada hidupnya dahulu. Bukan materi aja, sukacita, damai, sejahtera, kedewasaan rohani, emosi sehat. Titik 2, ia mendapat 14.000 ekor kambing domba. Ini double ya.
6.000 unta, 1.000 pasang lembu, 1.000 ekor keledai betina. Ia juga mendapat 7 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan. Dan anak perempuan yang pertama diberi nama Yemima, yang kedua Keisha, yang ketiga Karen Hapok. Ayat yang terakhir, di seluruh negeri tidak terdapat perempuan secantik anak-anak Ayub, dan mereka diberi ayahnya milik pusaka di tengah-tengah saudara laki-laki. Sesudah itu Ayub masih hidup 140 tahun lamanya. Dia melihat anaknya dan cucunya sampai keturunan keempat. Matilah Ayub tua dan lanjut usia. Sebagai penutup sebelum kita doa, pesan utama Kristus adalah penderitaan dan kematian mendatangkan kebangkitan dan perubahan. Gak ada kebangkitan tanpa kematian. Kita lanjutkan lagi di hari Kamis. Dan kita akan belajar praktek hidup sesuai kerajaan surga yang Yesus modelkan. Amin, kita berdoa. Bapa, aku bersyukur hari ini aku terus diingatkan, diselaraskan, tetap on your right path, on the right track bersama Engkau. Dan supaya pada teman-teman kami dari Banyuwangi, dari Jayapura, dari Sorong, dari Denpasar, dari Jambi, dari Palembang, dari Klaten, dari Papua, dari Singapura, Hong Kong, dari Amerika, Switzerland, Australia, Melbourne. Oh Lord, supaya mereka merenungkan kembali apa yang dibagikan hari ini. Aku berkati semua yang telah memberikan waktu belajar mendengar firman. May you visit them, Lord. Sehingga kami selalu memuliakan Kau dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa bersyukur. Amen. God bless you. Sampai berjumpa hari Kamis. And we love you all. Tuhan berkati.